sini Happy Setia Putri dan teman saya Yogi Pratama. Kami di sini akan mempresentasikan hasil wawancara kami dari tugas Pak Daim, yaitu yang bertema kasus COVID-19 yang ada di Kota Nganjuk. Langsung saja ke pertanyaannya ya. Bagaimana kondisi awal di Kota Nganjuk yang berdampak pandemi? Bisa dijelaskan? Kondisi awal di Kabupaten Nganjuk ini saya ambil pada awal tahun 2021, di mana Nganjuk mengalami kasus-kasus yang berkaitan dengan COVID-19. Nah, dari beberapa sumber saya survei pada awal tahun 2021, kasus kumulatif sebesar 1.358 orang positif, 1.458 sembuh, dan 152 orang meninggal. Nah, ini pada awal tahun 2021. Ya, untuk selanjutnya saya melihat dari info dari Pemkot Nganjuk pada tanggal 5 sampai 7 Januari 2021. Orang yang terdampak positif sebanyak 90 orang, 85 orang sembuh, dan 17 orang meninggal. Setelah itu pada tanggal 8 sampai 11 Januari 2021, Nganjuk bertambah kembali orang yang positif. Oke, lanjut ke pertanyaan kedua, yaitu bagaimana proses awal yang dilakukan oleh Pemda Nganjuk dalam kasus COVID-19 yang terjadi, bisa dijelaskan? Proses awal yang dilakukan oleh Pemda Nganjuk seperti itu. Proses awalnya mungkin dari Pemkot Nganjuk atau Pemda Nganjuk ini bekerjasama dengan Dinas Kesehatan Daerah Nganjuk, yang kemudian ini bekerjasama dengan Polres Nganjuk juga untuk penanganan kasus COVID-19 ini, di mana ketiganya ini berkaitan antar instansi pemerintahan untuk menekan angka COVID-19 dan juga melakukan segala upaya dalam bentuk vaksinasi maupun peraturan-peraturan untuk mencegah penyebaran COVID-19 yang semakin banyak orang yang tersangkut dan juga semakin banyak orang yang meninggal, dan juga alhamdulillah juga banyak orang yang sembuh. Oke. Untuk lokasi vaksinasi yang dilaksanakan di Kota Nganjuk itu bertempat di titik yang mana ya? Mungkin dari penyebarannya, untuk di pemerintahan daerah Kabupaten Nganjuk ini bersama dengan beberapa kepala daerah seperti camat, bupati, dan juga kepala desa. Untuk camat ini berposisi dalam upaya vaksinasi di kantor kecamatan, mungkin di kayak desa seperti itu. Desa, terus dan kepala desa ini memberikan perintah kepada RT RW maupun kayak perangkat-perangkat desa yang terhubung di sistem pemerintahan untuk melaksanakan mengkoordinasi dan mengolah untuk melaksanakan vaksinasi tersebut ya. Gitu. Oke, lanjut ke pertanyaan ketiga, yaitu bisa dijelaskan struktur terjadinya COVID-19 dan tata kelola yang dilakukan oleh Pemda dalam penanganannya seperti apa? Untuk strukturnya dalam penyebaran COVID ini, pemerintah daerah Kabupaten Nganjuk bersama dengan Dinas Kesehatan Kabupaten Nganjuk dan Polres Kabupaten Nganjuk ini, strukturnya semuanya sudah dibuat dalam upaya penanganan, di mana pemerintahan daerah ini sudah menyebar pada unit-unit pemerintahan yang ada di semua daerah Kabupaten Nganjuk, khususnya di kecamatan, di desa, maupun di RT RW maupun masyarakat. Itu. Ya. Lanjut tapi dalam penanganannya ini masih proses, di mana dalam penanganan ini
para unit-unit terkecil ini menunggu perintah dari kepala-kepala daerah yang memberikan kewenangan dalam upaya pencegahan dalam bentuk vaksinasi maupun upaya-upaya lainnya. Untuk pelaksanaan vaksinasi tersebut itu apa saja ya? Yang pertama apa untuk apa obatnya kayak gitu? Mungkin dari vaksinasi dalam segi pendaftaran diri kita membutuhkan fotokopi KTP, fotokopi KK, dan juga data diri berupa berapa banyak orang yang sudah vaksin dan berapa banyak orang yang belum vaksin. Ini dalam kutip orang yang sudah melakukan vaksin dosis pertama bisa melanjutkan ke dosis kedua dan ketiga. Kalau orang yang belum vaksin dosis pertama ataupun dosis kedua ataupun dosis ketiga, tetapi dalam lingkungan kelurahan, kecamatan ataupun kabupaten sudah melaksanakan dosis kedua atau ketiga atau terusnya, maka orang yang belum melaksanakan vaksinasi 1, 2, atau 3 tidak boleh vaksin berikutnya gitu ya. Lalu sudah lengkap ya mungkin vaksinasi itu. Oke, lanjut ke pertanyaan keempat. Apakah dalam kontingensi dan kendala yang dialami oleh Pemda Nganjuk saat melakukan pencegahan COVID-19 bisa dijelaskan? Kontingensi kendala ini mungkin kayak informasi-informasi yang kurang, yang sebenarnya sudah akurat tapi disalahgunakan oleh orang-orang tertentu gitu. Tertentu, di mana orang-orang ini kayak memprovokasi masyarakat, di mana kesempatan dan kesempatan gitu ya. Ya, mungkin gitu. Kayak kenapa sih mau vaksin? Kita kan sudah sehat, kenapa harus vaksin buat apa? Sebenarnya vaksin itu juga penting untuk kekebalan tubuh, di mana saat kita berkerumun maupun kita berpergian kan kita sudah mendapatkan kayak sertifikat maupun barcode dari Peduli Lindungi yang dikelola oleh Kemenkes nasional. Dan semisal kayak kita mau ke jalan-jalan seperti kayak di mall, kayak ke swalayan gitu kan sekarang ada itu ya, kode barcode yang ada di Peduli Lingkungan yang bisa misalnya kita kayak belum vaksin atau sudah ketahuan gitu ya. Jadi kita nggak bisa berbohong kalau mau jalan-jalan ke mall gitu seperti itu ya. Ya, betul sekali. Ada lanjutannya lagi? Tapi biasanya kalau sertifikat itu mungkin disalahgunakan, di mana biasanya ada orang yang menjual belikan sertifikat, di mana ada biaya dalam pembuatan sertifikat. Sebenarnya orang yang membeli itu belum melakukan vaksinasi tetapi sudah memiliki kayak sertifikat COVID-19. Ini kan dalam luarnya saja bisa dibeli, tetapi kalau dalam bentuk barcode mungkin tidak bisa, karena dalam bentuk barcode ini Kemenkes Republik Indonesia ini sudah memiliki data valid di mana orang yang sudah melakukan vaksinasi akan terdaftar pada Peduli Lindungi Indonesia. Dan Peduli Lindungi Indonesia itu sudah bisa di-download di aplikasi yang tersedia di Play Store. Jadi buat kalian yang belum misalnya nanti jalan-jalan atau ke mall gitu dan ditanya sudah vaksin atau belum dan masih kebingungan barcode itu seperti apa, bisa di-download di Play Store seperti itu ya. Iya, betul sekali. Supaya aman dan tetap memakai masker dimanapun kita berada. Gitu. Lanjut pertanyaan kelima. Ya. Nah, upaya pencegahan dan penanganan apakah yang memperoleh hasil yang baik dan bagaimana akuntabilitas dalam pelayanan publik mengenai kesehatan dilakukan oleh Pemda Nganjuk? Nah, kalau upaya sendiri, Pemda Kabupaten Nganjuk bersama dengan Dinas Kesehatan Kabupaten Nganjuk dan Polres Kabupaten Nganjuk, upayanya sudah melakukan dari segi pemerintahan daerah sudah melakukan vaksinasi, di mana bekerjasama dengan Dinas Kesehatan Kabupaten Nganjuk untuk penyebaran vaksinasi yang berada yang seperti saya lihat ini Pemkot dan juga Dinas Kesehatan melakukan vaksinasi di alun-alun, kemudian di sekolah-sekolah maupun di tempat mal-mal itu untuk melakukan vaksinasi massal, di mana vaksin massal ini
terbatas siapa yang tepat dia yang mendapatkan vaksinasi ataupun mendapatkan kayak penanganan dalam COVID-19. Nah, untuk upaya dari Polres Nganjuk sendiri ini, Polres Nganjuk juga bersama dengan Dinas Kesehatan Kabupaten Nganjuk, di mana Polres Nganjuk ini menurunkan dokpol ataupun dokter Polres, di mana mendapatkan obat vaksinasi dari Dinas Kesehatan Kabupaten Nganjuk. Nah, untuk dokpol ini lebih bekerjasama kepada kayak ada di desa, kecamatan maupun kota. Di kota yang sekiranya kurang kayak terpencil atau mungkin kurang mendapatkan fasilitas yang beda lain dari yang kota, seperti itu, yang kayak di desa gitu. Jadi seperti itu. Nah, saya itu kan berarti semua bisa menjalankan upaya yang diharuskan. Nah, untuk akuntabilitas maupun tanggung jawab ini sebenarnya semua bertanggung jawab dari segi Pemda daerah Kabupaten Nganjuk, Dinas Kesehatan Kabupaten Nganjuk, Polres Kabupaten Nganjuk, dan juga para masyarakat, di mana semua bertanggung jawab atas kesehatan dan juga pola hidup mereka untuk diatur dalam mengolah kesehatan supaya sehat semula, dan yang karena COVID-19 juga semakin pulih ya, seperti itu, karena adanya karena COVID ini kan bisa dibilang virus yang sangat mematikan seperti itu ya, soalnya memakan korban yang banyak dan mudah kita tahu sendirilah di berita-berita kayak gitu. Jadi kita harus selalu menjaga kesehatan, mencuci tangan, memakai masker, dan membawa sanitizer kemanapun kita berada, seperti itu ya. Lanjut pertanyaan ke-6, apakah ada beberapa sektor yang mengalami penurunan dalam terdampaknya COVID-19 di Kabupaten Nganjuk? Sebenarnya banyak dari sektor-sektornya. Saya akan menyebutkan beberapa sektor saja, seperti sektor pariwisata, di mana sebenarnya Nganjuk itu banyak sektor pariwisata, dari bagian selatan, bagian menyebar. Untuk bagian pariwisata paling banyak yang terdampak itu di sawahan ataupun air terjun Sedudo, kemudian air terjun Singokromo, dan juga mungkin kayak pariwisata seperti Museum Nganjuk Ladang, terus kayak kolam renang Sri Tanjung, kan itu termasuk pariwisata juga. Nah, untuk sektor ekonomi mungkin yang berdampak pada UMKM juga. UMKM ini kita kan udah tahu dari dampak COVID ini kan UMKM menjadi sangat lemah, di mana turun gratis seperti itu ya. Turunnya juga tidak main-main, mungkin bisa penghasilan biasanya sampai dimana ke titik terendah dari penghasilan UMKM yang mereka dapatkan setelah beberapa tahun mungkin mengalami COVID-19 ini. Nah, untuk di sektor-sektor berikutnya, dalam sektor pemerintahan maupun sektor pelayanan, mungkin kayak agak distabilkan atau disterilkan gitulah. Mungkin tidak adanya kerumunan yang bisa mendapatkan pelayanan. Maaf tadi kejeda ya sebentar. Dan ini pertanyaan dari kelompok kami yang terakhir, yaitu bagaimana upaya pemerintah dalam para pelaku UMKM yang terdampak oleh pandemi COVID-19 ini yang terjadi di saat itu. Mungkin dalam upaya Pemkot daerah, Pemda daerah Kabupaten Nganjuk ini untuk memulihkan UMKM menggelar pasar rakyat, di mana pasar rakyat ini dilaksanakan dalam upaya mengembalikan UMKM dari sektor ekonomi yang berdampak COVID-19 ini ya. Ya, betul sekali. Lanjut, ini pertanyaan terakhir dari kelompok kami, yaitu bagaimana upaya pemerintah dalam
pelaku UMKM yang terdampak oleh pandemi COVID-19 ini yang terjadi saat ini? Upaya pemerintah dalam pelaku UMKM ini menggelar di mana pasar rakyat yang dilakukan oleh Bupati sekarang. Itu bertempat di kabupaten atau di kotanya ya? Bertempat di Gor Bung Karno. Kabupaten atau kota itu sudah termasuk kota sebenarnya, Kota Nganjuk, yang digelar oleh Bapak Bupati Nganjuk, di mana bisa disapa dengan Kang Marhen Jumadi. Nah, ini Kang Marhen Jumadi ini menggelar masyarakat dalam upaya pemulihan UMKM dari sektor ekonomi, di mana sektor ekonomi di Nganjuk lebih besar ataupun memberikan hasil yang memuaskan dari sektor ekonomi, di mana para pelaku UMKM ini semakin banyak dan itu merupakan meningkat gitu ya, yang bisa menaikkan finansial ataupun kota karena berdampak dengan COVID-19 saat ini gitu. Ya, pokoknya Bupati Nganjuk Kang Marhen Jumadi ini berharap di sektor ekonomi ini bisa memulihkan ekonomi maupun daya tarik dari kota Nganjuk ini semakin baik dan juga agar bisa sembuh kembali seperti normal gitu ya. Ada lagi? Dalam upayanya ini dari sektor pariwisata sendiri, tentunya di Watu Lawang ini sudah direnovasi, di mana ada beberapa spot foto, spot keluarga untuk bersantai, ada juga sarang burung ataupun bisa kayak tempatnya kayak jerami itu, kayak ranting-ranting itu. Nah, untuk di air terjun Sedudo dan juga air terjun Singokromo ini sudah bisa dibilang renovasinya sudah besar-besaran, di mana pada awal pandemi ini ada sedikit bencana pada air terjun Sedudo, tapi tidak untuk Singokromo sebenarnya ada di bawah air terjun Sedudo. Nah, keduanya ini sudah mendapatkan renovasi, di mana sektor pariwisata yang sangat menguntungkan bagi Kabupaten Nganjuk. Untuk para wisatawan dari kota Nganjuk sendiri maupun dari luar kota, berbagai daerah gitu. Ya, berbagai daerah mungkin bisa datang ke sana untuk melihat eksotisasi ataupun keindahan di Kabupaten Nganjuk. Untuk kembali lagi ke UMKM, yaitu apa saja sih seperti kayak makanan atau pengolahan apa saja yang dijual belikan di UMKM di pasar gitu. Menurut saya sudah melakukan survei, di mana pasar rakyat ini menyediakan berbagai macam makanan, minuman, baju ataupun oleh-oleh ataupun kerajinan, semua itu berbau dengan UMKM, tapi kebanyakan dari segi makanan, contohnya seperti bakso, seafood, maupun kayak snack minuman seperti jus, pop es, atau semua yang dimana orang bisa tertarik untuk datang ke pasar rakyat, makanan juga gitu. Ya, mungkin harganya juga murah ya, untuk terjangkau para masyarakat lah. Ya. Seperti itu. Untuk khususnya khas apa ya yang ada di Kota Nganjuk itu? Gimana? Makanannya itu khas apa saja sih yang di Kota Nganjuk? Sebenarnya di khas Nganjuk itu makanan tradisional sih seperti dumblem, tetapi kalau di Nganjuk ini lebih mengarah ke nasi becek, di mana nasi becek ini ataupun nasi becek itu sebenarnya kayak nasi pecel gitu apa? Tidak, kalau nasi pecel itu berasal dari Madiun golongannya itu. Kalau nasi pecel terus itu, kalau di Nganjuk mungkin saya lebih mengarah ke nasi becek, di mana nasi becek ini kayak nasi dicampur dengan
kuah gulai kambing dan juga sate kambing. Itu mungkin menjadi ciri khas Nganjuk dan juga makanan tradisional. Makanan lokal lah ya yang ada di kota Nganjuk dan bisa kita ambil setiap saat gitu ya. Ya. Untuk makanan Nganjuk yang terkenal mungkin ya kayak nasi becek itu. Kemudian kalau makanan tradisional ya mungkin dumbleng itu, tapi kalau dumbleng itu udah jarang orang memperjualbelikan karena mungkin kalah sama makanan-makanan seperti bakso. Tapi masih ada lah ya yang jual seperti ya, masih itu. Ada, cuma karena makanannya yang generasi ini semakin meningkat. Lanjut tadi. Sebenarnya mudah sulit untuk ditemukan sebenarnya. Mungkin salah kata, mungkin dumbleng ini sulit ditemukan, tetapi masih ada beberapa orang-orang dahulu ataupun orang-orang sesepuh gitu ya yang menjual makanan tersebut gitu. Jadi itu enggak kayak kita menyebutnya kayak langka gitu, tapi sebenarnya itu tidak langka ya. Kalau masih dibuat itu masih ada bahannya seperti itu. Ya. Nanti tadi lagi. Sudah saja. Oke. Terima kasih kami dari kelompok kami. Bila ada kurangnya mohon dimaafkan. Saya undur diri. Saya Happy Sabda Putri dan saya Yogi Pratama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.